Kita mulai memasuki suhu politik yang memanas. Bukan saja dalam konteks kontestasi sesama partai politik, tetapi juga melibatkan aparatur pemerintahan. Nah, pemilu dan pilpres itu penting dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, dan itu tidak semata-mata menyangkut output, hasil pemilihan. Yang tidak kalah pentingnya adalah proses pemilihan umum, proses pilpres itu dilakukan. Di sini integritas pemilihan umum, integritas pemilihan presiden itu menjadi harga mati yang tidak boleh diintervensi. Menjadi harga mati yang tidak boleh dicampuri oleh pihak-pihak penguasa, baik pusat maupun daerah. Nah, kami sangat kesal, sangat gelisah, sangat marah melihat begitu banyak kejadian-kejadian di berbagai tempat di Indonesia yang menciderai integritas proses pemilihan umum dan proses pilpres yang kita sudah mulai ini. Saya tahu bahwa masa kampanye itu baru dimulai tanggal 28 November. Tapi kan kita semua tahu bahwa baliho-baliho dari semua pasangan capres dan cawapres itu bisa kita temukan gitu di mana-mana. Memang ada yang punya surplus baliho, ada yang defisit baliho, tapi baliho itu ada. Setiap Anda ke daerah, Anda akan melihat baliho-baliho semacam ini. Bisa ketahuan yang mana yang surplus, yang mana yang defisit. Nah, saudara-saudara, banyak baliho-baliho pasangan Ganjar dan Mahfud MD yang diturunkan oleh aparat-aparat pihak kepolisian, dan juga Babinsa dan Satpol PP. Nah, ini betul-betul satu tindakan abuse of powers, penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat-aparat yang saya sebutkan tadi. Nah, apakah mereka mendapat perintah dari atas atau tidak? Buat saya itu tidak penting, karena mereka sebagai sebagai aparat penegak hukum, aparat pemerintahan negara, tidak boleh melakukan tindakan yang menciderai proses pemilu dan pilpres itu. Ini melanggar peraturan kepolisian, dan ini melanggar undang-undang pemilu. Kami sudah mengatakan bahwa kami akan membuat laporan mengenai hal ini. Dalam waktu dekat kami juga akan meluncurkan pos pengaduan di TPN Ganjar Mahfud. Jadi kami mengundang pihak-pihak yang ingin menyampaikan laporan untuk menelpon call center kami yang kami sedang siapkan dalam 1-2 hari ini. Nah, kami juga melihat saudara-saudara, bahwa ada keterlibatan pihak kepolisian memasang baliho-baliho pasangan yang lain. Dalam hal ini kalau saya baca di media, itu memasang baliho pasangan Prabowo Gibran. Nah, ini betul-betul satu kontras yang tidak bisa dicernakan, tidak bisa diterima. Kenapa pada satu sisi kita melihat ada uluhan tangan keberpihakan pada salah satu capres dan cawapres, kenapa pada pihak lain capres dan cawapres yang punya baliho itu dikerjain dengan sangat sistematis di berbagai daerah. Nah, ini saudara-saudara pasti akan menjadi nokta hitam, menjadi noda dalam proses pemilihan umum dan pilpres ini. Dan jangan meng-underestimate reaksi-reaksi publik dan reaksi
masyarakat internasional. Pemilu dan pilpres yang akan kita adakan ini itu mendapat perhatian di banyak tempat, di banyak negara. Nah, kalau ya hal-hal ini tidak dihentikan oleh pihak aparat kepolisian, Babinsa, dan juga petugas Satpol PP, ya, pemilu ini bisa dikatakan cacat. Ya. Nah, kalau pemilu ini cacat, ya, semua legitimasi yang diinginkan didapatkan oleh siapapun yang mengklaim atau diklaim memenangkan pemilihan umum atau pilpres ini, itu tidak akan diperoleh. Ya. Jadi proses keterlibatan aparat, ya, baik yang berpihak untuk capres tertentu, ya, maupun yang mendiskreditkan, ya, pasangan yang lain, ini adalah, ya, proses delegitimasi terhadap hasil pemilu dan hasil pilpres yang dilakukan ini. Nah, kita kan tidak ingin pemilu dan pilpres ini menghasilkan pemimpin yang tidak punya legitimasi. Tapi itu akan terjadi kalau ini kita biarkan. Nah, kami sekali lagi tidak akan berhenti menghimbau. Kami akan mulai action dengan membuat laporan-laporan. Nah, kalau laporan yang kami buat itu tidak ditanggapi, nah ini kasat mata telanjang, ya, bahwa keberpihakan itu real dan nyata. Dan ini pasti akan menuai kemarahan yang tidak boleh di-underestimate. Saya tidak mengancam, tapi manusia, rakyat itu tidak bodoh. Manusia dan rakyat itu juga tahu apa yang terjadi di sekeliling mereka. Ya. Terlepas dari apapun pilihannya, sekali lagi saya menghimbau kepada pejabat-pejabat pemerintahan untuk betul-betul, ya, menjaga netralitas, ya, menjaga integritas pemilu dan pilpres ini, sebab merekalah yang bertanggung jawab kalau pemilu dan pilpres ini cacat. Kalau pemilu dan pilpres ini menghasilkan, ya, banyak sekali kecurangan-kecurangan. Ya. Jangan menganggap bahwa penyelesaian di Bawaslu atau penyelesaian di KPU atau penyelesaian di pengadilan termasuk Mahkamah Konstitusi akan menjawab persoalan tidak legitimatnya mereka yang terpilih. Saya kira tolong juga dicatat bahwa rakyat itu akan punya memori kolektif, ya, yang sangat merugikan kita sebagai bangsa, karena dia bisa menjadi faktor yang disintegratif, gitu. Kita kan tidak ingin menghadapi satu situasi seperti di Amerika, masyarakat jadi divided, gitu. Ketika habis seusai pemilihan Trump sebagai presiden. Nah, divided society ini akan terjadi. Dan ini tidak bagus, tidak sehat buat bangsa yang sedang tumbuh, ya, dan mengejar apa yang disebut, ya, tahun emas, ya, pada tahun 2045 nantinya. Nah, mungkin saya berhenti sampai di sini dulu. Terima kasih. Baik, dari Mas Aiman, silakan Mas. Iya, terima kasih. Ini udah di record semua, ya. Ini saya mau menyampaikan yang informasi yang belum pernah tersampaikan sebelumnya sesungguhnya. Nanti saya akan cerita soal apa yang juga terjadi. Saya mendapat sejumlah informasi dari beberapa teman-teman di kepolisian, ya, yang mereka keberatan karena diminta oleh komandannya. Nggak tahu nih komandan sampai di tingkat daerah atau tingkat pusat misalnya, tidak disebutkan, yang meminta untuk mengarahkan atau membantu pemenangan dari pasangan Prabowo Gibran. Ya, ini firm. Ini nggak hanya satu, ada banyak yang kemudian memberikan informasi kepada saya. Seperti juga waktu kasus Sambo, saya juga mendapat informasi juga dari dalam juga kan, termasuk juga dari luar. Ini juga saya mendapat informasi dari dalam. Apa yang bisa kita lihat? Ya, Harian Media Indonesia kemarin sudah menyampaikan bahwa pemasangan baliho Prabowo Gibran dilakukan oleh sejumlah oknum polisi. Ya, itu disampaikan oleh Harian Media Indonesia. Silakan dibaca di situ. Lalu informasi yang sebelumnya yang viral juga yang saya sampaikan
bahwa ini saya dapatkan informasi baru lagi, Polres di seluruh Indonesia ya meminta penyelenggara dan pengawas pemilu, yakni KPU dan Bawaslu setempat, untuk mengintegrasikan CCTV mereka dalam kualitas visual HD, high definition atau kualitas yang terbaik ya, beserta lengkap dengan audionya untuk diintegrasikan dengan Polres tempat. Ini hal yang menurut saya luar biasa. Walaupun menurut Ketua KPU ini adalah MOU, tapi ada bahaya yang terkandung di dalamnya. Apa yang saya lihat di situ? Segala gerak-gerik aktivitas dari penyelenggara maupun pengawas pemilu, yakni KPU di daerah dan juga Bawaslu di daerah, itu termonitor oleh Polres tempat. Kalau tujuannya baik, benar, nggak ada masalah. Seperti 2019, itu dilakukan pasca pencoblosan untuk mengawasi surat suara. Ini jauh sebelum masa kampanye sudah dilakukan hal itu. Pertanyaannya, ada apa? Ketika gerak-gerik aktivitas penyelenggara dan pengawas pemilu semua terdokumentasi dengan baik, maka bukan tidak mungkin. Dengan informasi yang tadi pertama saya sampaikan bahwa ada arahan untuk memenangkan Prabowo Gibran, maka otomatis ya, mungkin oknum-oknum yang tadi ya juga kemudian bisa melakukan hal serupa. Misalnya ya, ketika ada hal-hal yang dirasa bisa dikasuskan, maka kemudian ada potensi intimidasi terhadap penyelenggara maupun pengawas pemilu yang ujung-ujungnya adalah memenangkan pasangan tertentu misalnya. Ini bukan tidak mungkin terjadi, sangat mungkin dan punya potensi yang luar biasa. Nah, saya yakin di institusi kepolisian juga banyak sekali, bukan banyak ya, banyak sekali yang masih memiliki nurani dan kemudian juga mempertahankan idealismenya, mempertahankan netralitasnya ya. Demikian juga tentu saya harapkan pimpinan-pimpinan tertinggi termasuk juga Pak Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga memiliki semangat yang sama untuk mempertahankan netralitas. Oleh karenanya hal-hal seperti ini yang disampaikan kepada saya, mudah-mudahan itu hal yang salah, saya berharap ya, itu hal yang salah. Tetapi ketika melihat fenomena di luar daerah sana, di Pematang Siantar, di mana baliho Ganjar dicopot, ya. Kemudian baliho di Jawa Timur yang kemudian dikatakan oleh Harian Media Indonesia di-backingi oleh pihak kepolisian di sana, lalu kemudian ada integrasi CCTV dan dengan visual HD, lalu kemudian beserta lengkap audionya di seluruh Indonesia yang diintegrasikan dari KPU Bawaslu ke Polres tempat, ya. Saya pikir sulit rasanya untuk menyatakan bahwa tidak ada sesuatu di sini. Pasti ada sesuatu. Dan ini harus diungkap tuntas, harus diluruskan, jangan sampai kemudian institusi yang kita cintai bersama, kepolisian ini, ya, menjadi institusi yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Saya yakin betul bahwa ini bukan terkait institusi, tapi ini terkait dengan oknum-oknum di dalamnya. Jadi mari saya sebagai juru bicara TPN Ganjar Mahfud 2024 ya, saya himbau pada teman-teman kepolisian ya untuk tetap netral, tetap menyuarakan nurani dan berfungsi sesuai dengan tupoksi dari Kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari Bang Henry Satrio, kalau tadi sudah disampaikan Iman dan juga dari Pak Todung ada beberapa baliho yang diturunkan dan baru-baru ini juga teman-teman media juga pasti mengikuti salah satu mahasiswa yang juga mendapatkan intimidasi dari aparat terkait dengan putusan atau kebijakan negara begitu di MK. Nah, kalau dari Bang Hensat sendiri melihatnya seperti apa ini Bang? Itu kasusnya Melki ya, Melki Sadekuang. Gini, kita masih ya bicara tentang mengharapkan netralitas dalam pemilu. Kalau menurut saya sih sudah sulit ya. Coba di antara kita di sini yang kalau anaknya maju kompetisi terus kemudian dibiarin kalah, ada nggak? Nah, kalau nggak ada, ya makanya kita siap-siap aja udah. Kalau memang akan ada yang netral.
Jadi kalau kita jungkir balik bicara harus netral, ya nggak usah lah diketawain. Tapi gini teman-teman, yang biasanya melakukan kecurangan itu kira-kira yang lemah atau yang kuat? Saya ambil analogi nih. Waktu Diego Armando Maradona pakai tangan Tuhan melawan Inggris, itu yang kuat backnya Inggris atau Maradonanya yang kuat? Yang kuat itu kan backnya Inggris. Makanya Maradonanya pakai tangan supaya bisa ngegolin. Jadi yang curang itu sebetulnya yang lemah kan. Nah kalau kemudian yang kuat takut ada kecurangan, ini ada dua nih problemnya. Yang pertama dia tidak tahu dia kuat. Yang kedua tidak tahu cara menggerakkan kekuatan itu. Jadi maksud saya dengan adanya kondisi sekarang kita ngapain netral, come on lah. Nggak mungkin lah. Saya berkali-kali bilang kalau Pak Jokowi mau netral pada saat ngundang makan Mas Ganjar, Mas Anies dan Pak Prabowo, dia bisa bilang begini, Pak Prabowo karena saya seorang negarawan, saat ini di depan Mas Anies dan Mas Ganjar, saya ingin menyampaikan sepulang dari makan siang ini, saya akan bicara dengan Mas Gibran untuk mengundurkan diri sebagai Prabowo. Sebelum nanti KPU memutuskan, Pak Prabowo tolong cari cawapres lainnya. Itu ada kesempatan untuk netral, kan tidak. Jadi kalau kemudian sekarang kita mengharapkan netral, itu sulit sekali. Nah, apa yang harus dilakukan? Ada beberapa. Saya cerita lagi. Tahun 1992, waktu itu partai politiknya masih 3. Golkar, PDI, dan P3. Di Jogja, tiba-tiba pada saat PDI mau kampanye, di lapangan apa saya lupa, izinnya tiba-tiba dicabut. Nggak boleh kampanye. Saat itu apa yang dilakukan oleh warga Jogja? Semua atribut PDI dan P3 itu menghilang. Dan mereka berkampanye. Ora adil, ora adil, ora adil, ora adil gitu. Tapi yang muncul dari kampanye ora adil itu adalah simbol warna. Waktu itu warna putih. Diterjemahkan oleh masyarakat sebagai golput. Saya nggak ngajarin golput nih, Mas Aiman, Bang Todung. Nggak boleh, jadi datang aja. Tapi maksud saya sarankan ini ke TPN Ganjar Mahfud untuk meluncing kampanye anti kecurangan dengan warna. Mau hitam juga boleh, simbol pakai pita bahwa kita tidak menyukai kecurangan yang akan bisa terjadi, yang potensial terjadi di pemilu Pilpres 2024. Jadi satu-satunya cara untuk menjadikan pemilu tanpa kecurangan adalah melibatkan penguasa negeri ini, melibatkan rakyat. Ajak rakyat, bukan cuma takut gitu juga, ya ngeri juga lah. Tapi kalau ada simbol yang digerakkan untuk mencegah kecurangan-kecurangan terjadi, mungkin akan terjadi seperti yang di Jogja tahun 92. Itu kira-kira Mbak, pembukaan ya. Terima kasih. Jadi intinya adalah yang pertama, sulit kita ada anak penguasa ikut serta. Yang kedua, biasanya kecurangan itu dilakukan oleh yang lemah, bukan yang kuat. Kalau yang kuat takut dengan kecurangan, artinya ada dua hal. Dia tidak tahu dirinya dia kuat, atau dia tidak tahu cara menggunakan kekuatan itu. Oh, ada pertanyaan gini. Waktu 2019, itu pasti kecurangannya akan lebih besar dibandingkan 24. Orang Jokowinya jadi peserta. Beda. Tahun 2024 yang jelas, Jokowi tidak akan curang ke Prabowo. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sulit mengharapkan adanya netralitas. Saya tangkap bahwa kalau orang kuat sebetulnya nggak akan bisa. Sehingga nggak perlu cawe-cawe begitu ya, atau nggak perlu ada intervensi. Baik, dari teman-teman wartawan mungkin ada yang sudah menyiapkan pertanyaan untuk 3 narasumber yang sudah ada bersama dengan kami saat ini. Silahkan.
izin, saya Fadlan dari Kumparan. Untuk terkait dengan baliho yang dicopot ini kan Satpol PP bilang baliho ini dicopot karena ada di depan sekolah dan gedung pemerintahan. Dan juga ini katanya melanggar undang-undang pemilu. Kira-kira bagaimana tanggapannya? Ditujukan ke siapa, Mas? Ke Mas Aiman selaku jubir TPM. Oke, silakan Mas Aiman. Ya, ini seperti yang terjadi juga di Bali, ya. Dengan alasan yang normatif, nggak apa-apa, tapi juga harus berlaku equal dong, sama dengan yang lain, ya. Jangan hanya Ganjar Mahfud yang diturunkan, tapi yang lain melanggar didiamkan. Contoh misalnya di Sumatera Barat, ya, ada nggak Ganjar Mahfud, baliho Prabowo Gibran yang diturunkan? Tidak. Di basis-basis misalnya yang dianggap Prabowo Gibran itu kuat, ada nggak yang turunkan? Tidak. Tapi ini di basis-basis yang Ganjar Pranowo kuat, di Bali misalnya itu kan aneh diturunkan. Di Jawa Tengah, ya, di Jawa Timur, di Pematang Siantar, banyak sekali, Sumatera Utara. Kita adalah pasangan, ya, Ganjar Mahfud adalah pasangan yang saya harus sampaikan ini, yang paling taat hukum, ya, dalam artian bahwa kita ini, Pak Mahfud kan teman-teman tahu, pembongkar segala kenistaan, ketidakadilan, ya, angkara murka. Ya, ini yang kemudian kita perjuangkan. Dan nilai-nilai kita adalah nilai-nilai nurani. Jadi kalau seandainya memang melanggar, ya nggak apa-apa, tapi juga harus berlaku adil terhadap yang lain. Jangan dengan alasan normatif, lalu menzalimi salah satu pasangan, sementara yang lain dibiarkan melanggar aturan. Terima kasih. Saya hanya ingin menambah sedikit saja. Satu, memang tidak boleh diskriminatif kalau memang mau melakukan pencopotan baliho-baliho tersebut. Saya baru kembali dari Yogyakarta, ya, sekitar seminggu yang lalu. Saya melihat begitu banyak baliho Prabowo, ya, dan Gibran. Ya. Memang tidak ada pawai, tidak ada pidato apapun, yaitu baliho terpampang. Nah, kalau pihak, ya, kepolisian ingin mengacu kepada undang-undang pemilu, ya, dan menganggap bahwa netralitas itu penting, ya. Nah, mereka seharusnya mencopot juga baliho-baliho yang lain, ya. Tidak boleh baliho yang lain dibiarkan, ya. Kemudian baliho pasangannya Ganjar Mahfud dicopotkan, diturunkan. Nah, ini sebetulnya, ya, membuat satu pertanyaan besar buat kita. Tadi Saudara Aiman bicara mengenai apa yang disebut keterlibatan polisi yang begitu dominan, gitu, praktis tanpa ada pengawasan. Walaupun tadi digunakan kata oknum, gitu, tapi itu hanya membaca media-media. Tapi kalau kita baca media sosial, sebagian mungkin itu misrepresentasi, sebagian itu mungkin hoax, ya. Tapi banyak sekali kisah-kisah polisi yang begitu gagah berani terjun ke dalam proses pemilu ini. As if, ya, Indonesia ini bukan negara hukum, gitu. Indonesia ini jadi negara polisi, gitu. Police state, gitu. Nah, kita ini mundur, ya, begitu jauh dari reformasi yang kita canangkan, ya, pada tahun 1998. Ketika begitu banyak achievement, pencapaian yang kita sudah dapat, kok kita mundur sangat jauh, setback sangat jauh. Nah, ini yang membuat saya sangat sedih, ya, melihat proses pemilu dan Pilpres 2024, ya, yang segera akan kita lakukan ini, ya. Bangsa ini mundur, ya. Nah, apakah kita akan membiarkan bangsa ini mundur, ya? Saya tidak, ya. Makanya saya tetap akan jalan. Ya. Saya sih mengapresiasi apa yang dikatakan oleh Saudara Henry tadi, tapi presumption of pessimism seperti itu tidak salah sebagai manusia, tapi sebagai bangsa kita kan harus betul-betul berjuang untuk menegakkan pemilu dan pilpres ini. Bahwa kita berteriak terus
untuk netralitas. Itu kewajiban kita gitu. Kalau misalnya pihak kepolisian, pihak aparat tidak ya mematuhi taat pada netralitas itu, ya mereka yang akan disalahkan oleh rakyat, oleh publik. Ya. Nah tergantung pada mereka. Ya, itu aja Mas. Tambahan dari saya, jangan curang karena kami tidak akan pernah akan mundur selangkah pun. Kami akan mempertahankan nilai-nilai demokrasi dan tidak akan mengembalikan ke Orde Baru. Sudah cukup menjawab ya Mas ya? Ya, silakan Mas. Selamat sore, saya Adi dari Tirto. Ya. Untuk Pak Todung, Bang Iman juga. Nanti TPN akan membuat laporan. Laporan itu ditujukan kepada siapa? Apakah polisi, KPU, atau Bawaslu? Sementara kalaupun kita melaporkan itu kepada polisi dan memang ada oknum, bagaimana lagi untuk mengawasi netralitas? Maka akan double layer untuk masalah netralitas itu. Lalu untuk pencopotan baliho-baliho itu apakah hanya untuk balihonya Pak Ganjar dan Mahfud atau untuk seluruhnya? Karena kan ini kita melihat netralitasnya dan peran dari aparat itu sendiri. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Todung. Pengaduan itu nantinya akan diberikan kemana? Kami sedang menyiapkan satu surat ya kepada Kapolri. Ya, saya tahu bahwa ada kata oknum ya disebutkan. Mungkin oknum-oknum itu yang melakukan pencabutan baliho. Tapi saya kok punya nalar ya yang ya mungkin saya nggak bisa berbohong untuk mengatakan bahwa kalau itu sudah masif terjadi di banyak tempat ya tidak mungkin itu oknum gitu, pasti ada sesuatu di balik itu ya. Kalau itu hanya kejadian incidentally di satu tempat, kita nih bicara kurun waktu berapa minggu nih ya, dan itu kejadian di beberapa tempat. Menurut saya sih ada sesuatu yang kita patut pertanyakan pada praktek-praktek yang melanggar netralitas itu. Jadi oke, ya, saya menulis surat pada pihak kepolisian, tapi juga mungkin ya saya juga akan menulis surat pada instansi yang lain. Ya. Karena ini kalau kita bicara mengenai Satpol PP itu kan tidak di bawah kepolisian, dia aparatnya pemerintah daerah. Ya mungkin kita akan melakukan hal yang sama, tapi kita akan mulai dengan menyurati Kapolri mengenai hal ini. Betul-betul kita minta tanggung jawab moral Kapolri untuk menjaga, mengawasi ya, semua anggota kepolisian di pusat maupun daerah untuk bersikap netral dan menghormati integritas pemilu dan pilpres. Kalau ada tambahan Mas? Cukup tadi. Jadi penegasan poin penting bahwa TPN akan mengirimkan surat kepada Kapolri untuk sama-sama kita menjaga agar pemilu tidak curang ya. Jadi sulit untuk katakan netralitas atau tidak, kita langsung saja pemilu tidak curang dan demokrasi tetap ada di Ibu Pertiwi. Kita tidak mau kembali ke sebelum 98. Saya sendiri dulu produk 98 yang ikut juga turun unjuk rasa ya di HMI dulu saya. Saya tidak ingin masa-masa itu jangankan kita kenang. Jangankan kita kembali, kita kenang sekalipun, jangan sampai itu terjadi. Dan apa yang kita lihat pada hari ini sudah mengarah ke sana, keruntuhan demokrasi. Oleh karena itu, diam bukanlah pilihan. Mantap. Bang Henry mungkin bisa menambahkan, karena ini pertanyaan bagus sekali. Ketika masyarakat sudah mulai gelisah atas demokrasi, kemudian pengaduan akan diberikan kepada aparat, dan tadi Pak Todung juga menyampaikan ke Kapolri. Kira-kira Anda melihat fenomena ini seperti apa nih Bang? Ya, kalau kita tadi bicara tentang, Iman bicara tentang reformasi, sebetulnya kan kalau reformasi itu intinya adalah pembatasan kekuasaannya. Kemudian dilanjutkan tidak ada dari fungsi ABRI, kemudian juga pemberantasan KKN. Yang terjadi saat ini kan memang arahnya sudah ke sana tuh. Kalau kemudian ini kalau teman-teman gue yang masih teman-teman anak saya itu bicaranya kan ini fenomena nepo baby.
Nepo baby ini adalah anak-anak yang kerap mendapatkan privilege dari anak-anak lainnya. Nah, kondisi Nepo baby ini kalau didiamkan kan juga akhirnya menurunkan semangat juang anak-anak muda di Indonesia. Nah, Nepo baby yang terjadi saat ini kebetulan terjadi di politik tuh. Ada ketua umum partai yang lebih mudah menerima jabatan dibandingkan ketua OSIS misalnya. Terus kemudian ya ada privilege lain. Jadi kalau ditanya kemudian alasannya apa, ya privilege gitu. Oh, ini berprestasi, punya bisnis banyak, privilege. Anak presiden. Makanya saya menolak menyebut yang Nepo baby di politik ini bukan anak muda, tapi memang anak presiden. Gini teman-teman, saya ambil analogi ya. Soeharto pada tahun 67 dilantik, itu sama sekali tidak ada aturan yang dilanggar. Hukum perundang-undangan gak ada yang dilanggar oleh Soeharto. Apakah kemudian rakyat memilih dia? Memilih dia, satu suara Indonesia. Jadi jangan dilihat Soeharto tahun 80-90. Tahun 60-an, 70-an itu satu suara Indonesia. Dan tidak ada satupun aturan dan undang-undang yang berlaku. Tapi kita punya sejarah yang mengajarkan bahwa yang ada kaitannya dengan KKN itu ujung-ujungnya nggak bagus. Kita perlu 32 tahun untuk meruntuhkan itu. Nah, sekarang baru ada 4 presiden, kemudian ada aturan yang diubah melalui Mahkamah Konstitusi. Nanti kalau kemudian ini didiamkan berkuasa, saya ajak seluruh rakyat Indonesia bertanya, aturan apa lagi yang akan diubah untuk kepentingan kelompoknya? Nah, itu jadi teman-teman. Jadi dalam rangka kita bicara curang-curang, netral-netral gitu ya, kan kita juga bisa lihat. Nanti Bang Aiman jelaskanlah kenapa sih kemudian ada gelontoran bansos yang waktu penyebarannya sama dengan waktu Pilpres 2024 dari Januari sampai Juni gitu ya. Saya sih punya catatannya tuh. Tapi mungkin Mas Aiman akan lebih lengkap menjelaskannya. Jadi satu-satunya cara untuk mencegah kecurangan ini menurut saya adalah partai politik harus mengajak pemilik sah negeri ini, rakyat, untuk turun tangan. Saya ajak juga, nah ini saya kasih solusinya nih Bang Aiman, Bang Todung. Mungkin TPN bisa mulai dengan kampanye warna anti kecurangan. Terserah nanti mau dipilih apa. Mau hitam, biasanya hitam tuh kalau anti kecurangan. Hitam bisa begitu tuh. Nah, pakai hitam di sini nih dia. Gitu kira-kira. Silakan Pak. Oke, baik. Teman-teman wartawan ada lagi? Ya, silakan Mas. Tes. Ya, selamat sore, Faisal Rinaldi dari iNews. Untuk TPN ya Mas Yaman dan juga Pak Todung. Dari beberapa yang tadi disampaikan, ini mungkin secara realita nampak netralitas ini agak sulit terwujud ya. Ditambah lagi ada anak pemimpin negara yang ikut dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti. Untuk langkah dari TPN selain mengajukan laporan tadi ke Pak Kapolri, ada langkah lain nggak Pak dalam menyikapi ketidaknetralitasan ini Pak? Terima kasih. Ya, sulit untuk membantah bahwa secara de facto tidak ada netralitas. Ya, sulit untuk membantah itu. Tapi kan kita semua menghendaki satu pemilu yang langsung, ya, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, kalau asas pemilu, ya, yang saya sebutkan tadi, ya, luber ya, dan jurdil, itu mau kita capai, ya mau kan prasyarat utamanya adalah ketidakberpihakan, ya, netralitas dari semua aparat. Bukan saja KPU dan Bawaslu, termasuk KPUD di daerah, ya, Bawaslu di daerah, tapi juga pihak kepolisian, pihak kementerian, pihak segala macam, itu mesti menjaga netralitas itu. Kalau Anda tanya, kita ini ya akan membuat laporan, ya, apakah itu ke kepolisian, apakah itu ke Bawaslu, apakah itu KPU, apakah itu yang lain. Lantas apa lagi yang dilakukan? Ya, kita akan buka pos pengaduan, ya, dalam waktu dekat ini. Mungkin 1-2 hari ini kita akan buka pos pengaduan. Nah, kita akan melihat, karena itu kita akan mempelajari on a case by case basis gitu.
Karena kita tidak bisa menyamakan semuanya. Tapi walaupun pada intinya itu menyangkut pelanggaran undang-undang pemilu. Nah, kita akan lihat apakah kita akan memproses itu atau tidak, karena kita juga akan melihat bukti-buktinya. Jadi masih banyak opsi-opsi yang kita akan lihat dan pertimbangkan. Tapi sementara ini yang kami sudah putuskan karena banyaknya laporan mengenai keterlibatan polisi ya, di berbagai tempat, ya, kami memprioritaskan laporan kami kepada pihak Kapolri, ya, karena pihak Kapolri lah yang betul-betul harus bertanggung jawab terhadap ketidaknetralan aparat atau oknum kepolisian yang berada di lapangan. Ada tambahan dari Bang Hensel? Ya, enggak sekalian. Sebagai akademisi saya mau tanya ke TPN. Itu kalau memang nanti terbukti tidak netral ya, banyak kecurangan yang terjadi. Maka apa yang akan terjadi terhadap pemerintah yang menyelenggara pemilu? Apakah sampai pemakzulan atau pemilunya diulang atau gimana tuh Pak Tulung kira-kira? Ya memang ujung dari ketidaknetralan itu pasti sengketa Pilpres. Tapi izinkan saya untuk tidak menjawab pada saat ini. Oke, baik, masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Oh, masih lanjut. Oke, ya. Untuk Pak Henry mungkin Pak. Pak, dari segi politik ya Pak, ketidaknetralan dalam aparat dan juga pemerintahan ini bahayanya bagi demokrasi itu apa sih Pak? Menurut Bapak sebagai pengamat politik Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bahayanya buat demokrasi, itu ternyata yang terpilih bukan pilihan rakyat yang asli. Itu kan bisa tuh, kecurangan. Soalnya begini loh Mas, di Indonesia itu, ini yang saya percaya ya, jadi ini opini aja, jurnalnya belum ada. Siapa presidennya itu bukan cuma melulu rakyat aja, tapi yang tukang ngitung. Yang tukang ngitung yang nentukan. Nah masalahnya yang tukang ngitung ini pemerintah. Jadi kalau yang tukang ngitung yang salah, dan kemudian ternyata yang menang hasil hitungannya bukan pilihan rakyat yang asli, kan rakyatnya marah. Dan buruknya lagi buat demokrasi, akhirnya si negara itu tidak dipimpin oleh benar-benar pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Nah itu loh, jadi saya menghargai, saya menghargai jempol buat TPN yang mengangkat isu potensi kecurangan yang ada dalam pemilu. Karena nanti yang dirugikan adalah rakyat Indonesia secara keseluruhan. Jadi mau gimana kita majunya kalau kemudian hal ini terus terjadi. Nah kan sekarang sebetulnya pertanyaan besarnya itu kenapa kemudian Jokowi berubah gitu kan. Ini kan kita berasumsi bahwa Pak Jokowi berubah dari yang sosok yang sederhana ya, kemudian berubah menjadi sosok yang ingin berkuasa terus-terusan. Ada apa di sana? Apakah terkait dengan janji-janji beliau kepada investor-investor yang sudah masuk sehingga apapun janjinya itu harus dilanjutkan? Nah, apakah kemudian Pak Prabowo tidak cukup sebagai penjamin Pak Jokowi untuk bisa melanjutkan janji-janjinya kepada investor? Makanya diperlukan Mas Gibran. Kan itu kan yang belum terjawab sampai sekarang. Bahkan saya yakin kalau ada teman-teman PDI Perjuangan di sini bingungnya mungkin melebihi saya tuh. Kenapa kemudian Pak Jokowinya berubah? Nah, sekarang apa sebetulnya yang harus kita lakukan dengan kondisi saat ini? Secara tadi kan bertanya sebagai pengamat politik ya. Lagi-lagi saya menyarankan memang untuk mengembalikan ini kepada rakyat sehingga rakyat bisa bersuara dan kemudian kita berikan dukungan penuh kepada KPU dan Bawaslu bahwa mereka akan baik-baik saja kalau mereka netral, bahwa mereka akan baik-baik saja kalau mereka jujur, bahwa mereka akan baik-baik saja bila tidak mengikuti jejak yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Itu menurut saya yang harus kita yakinkan kepada KPU dan Bawaslu. Mungkin perlu juga tuh kita sambangi bersama-sama KPU, kita berikan dukungan kepada KPU untuk menjaga netralitas. Saya sih deg-degan Mas terus terang. Ya itu tadi saya berasumsi kalau ada, itu kan tadi kan saya udah nanya tuh ya, kalau ada anak kita ikut berkompetisi,
itu kelihatannya kita biarin kalah atau kita usahakan menang tuh anak. Kan nggak mungkin kita biarin kalah kan. Walaupun setengah mati bilang netral, harus jangan miring kanan, jangan miring kiri. Ayolah. Tapi kita bisa berharap ke siapa? Ke KPU dan Bawaslu. Gitu kira-kira. Terima kasih ya Mas. Baik, terima kasih Bang Henry. Apa ada tambahan lagi dari teman-teman sekalian? Cukup? Kalau sudah cukup nanti bisa melanjutkan tanya jawab lewat doorstop ya di samping. Baik, terima kasih sekali untuk para narasumber yang sudah hadir siang hari ini. Pak Todung selaku Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud dan juga Mas Aiman Wicaksono selaku juru bicara dari TPN dan juga Bang Henry Satrio selaku dari pengamat politik. Terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan lagi doorstopnya di sebelah. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia juga bisa lebih kritis dalam menyikapi pemilu 2024. Selamat siang.